Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Atika Zulaiha, Ziad Asyraful Anam, dan Muhammad Faris. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul Peran Ulama dalam Pendirian Bangsa. Baik, materi yang pertama, alasan atau latar belakang mengapa ulama itu sangat berperan penting bagi pendirian bangsa, khususnya di negara-negara yang mayoritas Islamnya banyak seperti di Indonesia saat ini. Nah, peran ulama dalam bidang sosial itu sendiri adalah sebagai pendidik atau dai yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam atau syariat-syariat Islam dan mengajarkan akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ulama, kita bisa mencontohkan atau mengikuti perilaku-perilaku mereka yang baik yang juga telah diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Materi yang kedua ini membahas konteks histori atau metode cara membangun masyarakat dari zaman ke zaman. Yang pertama, zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam membentuk masyarakat atau dalam membangun bangsa, Nabi Muhammad itu menggunakan metode yang adil dan bijaksana. Seperti ketika menyebarkan agama Islam, Nabi itu tidak melakukan pemaksaan atau yang melakukan namanya kekerasan, tapi dengan lemah lembut mengajak masyarakat lemah lembut dalam masuk ke agama Islam, untuk masuk ke agama Islam. Terus Nabi Muhammad juga mencontohkan sikap-sikap yang baik atau akhlakul karimah. Dilanjut dengan metode yang kedua, yaitu pada zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, di zaman Khulafaur Rasyidin ini juga mencontohkan Nabi atau mengikuti metode Nabi, namun dalam permasalahan hukum, dalam mencetakan hukum itu mereka para Khulafaur Rasyidin itu menggunakan metode musyawarah atau perkumpulan para sahabat untuk menjatuhkan suatu hukum. Dilanjut ke metode yang ketiga, yaitu di masa keemasan Islam. Nah, di mana di masa keemasan Islam ini bisa disebut dengan masa kejayaan Islam, di mana pada masa itu Islam atau agama Islam, umat-umat Islam pada saat itu sudah berkemajuan dalam hal teknologi, pendidikan, dan ekonomi bangsa seperti budaya, seni budayanya, terus bidang pendidikannya seperti filsafat, matematika, dan lain sebagainya. Lanjut materi 3. Materi 3 ini menjelaskan tentang etika atau moral yang diajarkan ulama dalam mempromosikan nilai-nilai. Yang pertama kejujuran, yang kedua toleransi, yang ketiga keadilan, yang keempat adalah tanggung jawab sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan penyebaran pengetahuan, peran ulama sebagai pendidik. Di sini ada terbagi menjadi 4 poin, yaitu pertama, mengajarkan ilmu agama. Ulama menjadi guru agama yang mengajarkan ajaran Islam dan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua, memperluas akses pendidikan. Ulama mendirikan lembaga pendidikan formal dan non-formal untuk masyarakat luas. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ulama mendorong dan mengembangkan pengetahuan berbagi bidang seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Dan yang terakhir, menyebarkan pengetahuan Islam. Ulama menjadi pembawa pesan Islam yang menebarkan nilai-nilai luhur dan ajaran Islam. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Penasihat politik dan tata pemerintahan. Pengaruh ulama dalam pengambilan kebijakan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Konsultasi dan nasihat. Ulama memberikan nasihat dan masukan kepada pemimpin dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berakhlak. Yang kedua, mengamal kebijakan. Ulama mengawal kebijakan pemerintah agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, memperkuat lembaga. Ulama berperan dalam memperkuat lembaga, pemerintah, dan masyarakat agar lebih efektif. Baik, saya akan menjelaskan tentang penasihat politik dan tata pemerintahan, pengaruh ulama dalam pengambilan kebijakan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Konsultasi dan nasihat. Ulama memberikan nasihat dan masukan kepada pemimpin dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berakhlak. Kedua,
mengawal kebijakan. Ulama mengawal kebijakan pemerintah agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, memperkuat lembaga. Ulama berperan dalam memperkuat lembaga pemerintahan dan masyarakat agar lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dialog antara agama dan harmoni sosial. Peran ulama dalam mempromosikan persatuan. Yang pertama, membangun toleransi. Ulama menanamkan nilai toleransi antar agama dan menjaga kerukunan hidup bersama. Yang kedua, mempromosikan dialog. Ulama berperan dalam memperkuat dialog antar agama dan membangun saling pengertian. Yang ketiga, menjaga kedamaian. Ulama berperan sebagai penting dalam menjaga kedamaian dan stabilitas sosial di masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keadilan. Ulama menyerukan keadilan sosial dan hak asasi manusia bagi semua. Yang terakhir, kesimpulan. Warisan abadi dan pentingnya ulama dalam pembentukan bangsa. Ulama telah memberikan kontribusi besar dalam pembangun bangsa, menanamkan nilai-nilai luhur Islam dan membentuk karakter bangsa. Perannya penting dalam membangun bangsa yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.